Halo Gadgeters, bagi nama saya Arya, dan ini adalah Samsung Galaxy S25 FE. Ya, tiap Samsung ngeluarin seri S-nya di awal tahun, saya tuh juga kepikiran sama satu seri ini. Seri FE bakal keluar nggak ya tahun ini? FE yang kalau kata Samsung itu Fan Edition, tapi saya tuh lebih suka nyebutnya flagship ekonomis ya. Ini seri yang bisa ngasih fitur-fitur mahal dan tongkrongan flagshipnya ala HP Samsung, tapi kita bisa saving budget yang lumayan. Karena ya kalau kita sandingin atau kita bandingin sama harga S25 yang base model, yang varian paling murah sekalipun itu bedanya bisa sekitar 2 sampai 3 jutaan ya. Lumayan banget gapnya. Nah, kalau kita ngelihat polanya, lagi-lagi seri FE ini keluarnya on time. Ini mepet akhir tahun ya, bulan September, bulan Oktober, dan formasi harganya juga masih sama kayak seri sebelumnya. Tapi ya ngelihat bentukannya yang masih gini-gini aja, saya tuh jadi mikir, worth it nggak sih ambil S25 FE sekarang? Atau cukup S24 FE aja yang harganya udah turun lumayan? Yuk kita bahas. Ya, kalau iseng-iseng ngecek harganya di marketplace, sebenarnya S25 FE ini harganya udah lumayan kekoreksi ya, di 9 jutaan tipis untuk yang varian 8/256. Kalau ngelihat web resminya emang masih mahal ya harganya, tapi sekarang jatuhnya udah lebih murah sih. Karena harganya tuh udah agak diturunin dari pas awal-awal rilis dulu. Jadi kalau yang 8/128 itu harganya udah 8.999 dan yang tembus 2 digit itu cuma varian yang paling tinggi ya, di setengah tera. Nah, kalau saran saya sih buat jangka panjang mending ambil yang varian 256 GB aja. Karena pengalaman saya pakai S20 FE sampai sekarang masih ada. Itu belinya dulu 8/128. Itu internetnya kecil sih dan kalau dipakai 2 sampai 3 tahun itu udah lumayan nyiksa ya, udah gampang penuh. Jadi saran saya mending ambil yang tengah-tengahnya ya, 25 GB. Apalagi HP ini juga dapat update sampai 7 tahun ya. Ya storage segini harusnya masih bisa nafas lebih lega untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kesan pertama saya megang S25 FE ini bisa dibilang bagus ya. Tumben-tumbenan nih Samsung bikin seri FE yang bodinya tuh lebih ringkes. Karena ya pengalaman pakai S23 FE dan S24 FE yang sebelumnya itu bodinya identik dengan tebal dan juga berat. Padahal ya kalau kita ngeliat material bodi yang dipakai di seri terbaru ini ya nggak ada yang dikurang-kurangin sih. Dia masih pakai bodi kaca ya, cuma sekarang finishnya udah lebih ngedove ya, jadi nggak gampang nyeplak sidik jari. Terus masih juga pakai frame metal yang juga tetap solid. Cuma kalau kata Samsung ya, frame metal di S25 FE ini versi yang upgrade lah ya. Jadi dia tuh lebih kuat, tapi bobotnya juga lebih enteng. Sisanya ya masih sama aja sih kayak di Samsung S24 FE. Termasuk di formasi triple kameranya yang sama persis. Mau itu bentukannya dan resolusi kameranya. Jadi ini kamera utamanya masih pakai 50 megapiksel ya, ditandemin sama ultrawide 12 megapiksel dan ada satu kamera tele 3 kali optical zoom dengan resolusi 8 megapiksel. Ya, hardware kameranya juga masih sama persis kayak tahun lalu. Makanya pas saya coba bandingin hasil fotonya barengan S24 FE, ya agak susah sih nandain mana FE yang baru dan yang lama kalau nggak pakai watermark. Kalaupun ada beda, mungkin lebih ke polesan warnanya aja ya, dimana S25 FE ini punya warna yang lebih mateng dan siap posting di Instagram. Detail dan ketajamannya juga cakep ya, dan dynamic range-nya mantap, reproduksi warnanya juga relatif lebih akurat. Selama diambil di ruang terbuka, cahaya materi yang melimpah, hasilnya ya bagus-bagus saja. Nah, pas udah dipakai di dalam ruangan, kontrasnya emang agak turun. Dan ini emang PR di seri FE beberapa tahun terakhir yang belum digarap maksimal sama Samsung. Kalau butuh angle yang lebih luas, ultrawide Samsung emang kelasnya beda ya. Udah angle-nya seluas ini, fotonya juga masih tetap padat dan rapet di 12 megapiksel. Koreksi distorsi Samsung juga bagus ya, dan masih dipertahanin sampai S25 FE yang terbaru ini. Gak ada efek lengkung atau warna aneh-aneh di pinggir frame-nya. Ya meski sekilas sama, tapi kalau ngelihat hasil ultrawide di S25 FE ini, kalau kita zoom tipis-tipis, tangkapan S25 FE ini masih jelas banget. Kadang untuk beberapa foto di jalanan, hasilnya tuh bisa lebih dramatis kalau kita pakai kamera tele 3 kali optical zoom-nya. Bukan tele yang jauh-jauh banget sih, tapi dengan jarak segini tuh hasilnya masih lumayan tajam. Warnanya juga masih konsisten kayak kamera utama, dan tipis-tipis detail dan warnanya juga lebih dipoles di S25 FE ini. Terus buat foto-foto portrait juga lebih asik lagi ya kalau kita pakai zoom 3 kalinya. Nah, yang saya notice, tone kulit di foto portrait di S25 FE ini tuh menurut saya lebih dekat ke warna aslinya. Buat foto-foto malam, karakter fotonya juga masih mirip. Bukan tipikal yang terang banget kayak toko emas, tapi warna dan tajamnya juga masih sama-sama OP di sini. Mungkin kalau spesifik foto ke lampu malam yang cahayanya lumayan keras, saya sih ngerasa kamera di S25 F ini bisa ngejinakin lebih kalem. Jadi ya detail lampu tuh masih bisa ditangkap lebih oke dan jangan rusak warna objek di sekitarnya.
Nah, satu-satunya bagian kamera yang berasa upgrade itu di kamera depan ya, yang sekarang jadi 12 megapiksel. Kamera depan S25 series kayaknya auto diboyong nih buat seri FE kali ini. Dan pas saya ngeliat hasilnya, memang sih karakter selfie di S25 FE ini udah lebih pekat warnanya. Dynamic range-nya juga di boost lebih mantap dan kelihatan nih dari background selfie yang masih cukup jelas. Ya, yang saya suka dari kamera videonya Samsung seri FE ya tentu di konsistensi kamera belakang dan kamera depan ya. Jadi dua-duanya tuh sama rata cakepnya. Kamera belakang, kamera depan itu sama-sama bisa rekam 4K, 30 fps dan juga sama-sama stabil. Ya kayak gini nih, saya pakai sambil jalan tuh udah nggak ada isu lah. Udah auto enak dipakainya. Dan yang jelas bisa kita pakai juga kamera belakang ya, tanpa harus matiin rekaman videonya. Nah, ini bisa langsung pindah ke kamera utamanya. Pindah lagi ke ultra wide. Set. Ya meskipun seri yang lebih baru kayaknya nggak ada perbedaan kecepatan ya pas kita pindah-pindah antara lensa kayak gini. Bisa juga pindah ke kamera telenya. Nah, dipakai sambil jalan juga kamera telenya masih cukup stabil ya. Cuma memang di S25 FE ini lebih kelihatan steady di preview ketimbang S24 FE yang kayak ada goyang-goyang tipis sih. Sebenarnya kamera utama di S25 FE ini udah bisa rekam sampai 8K 30 fps ya, sama kayak di S24 FE. Cuma untuk resolusi ini bakal jarang saya pakai juga sih. Karena pertama hasilnya tuh bakalan gede banget ya, boros storage juga. Dan yang kedua, kalau kita pakai ngedit di video aplikasi editor di HP itu belum bisa ya, karena CapCut atau VN Editor itu masih belum support untuk konten dengan resolusi sampai 8K. Jadi ya better di 4K aja, cuma mungkin kita bisa boost lagi ya dengan lebih smooth pakai frame rate 60 fps kayak gini. Nih buat rekam di jalanan tuh masih berasa smooth banget. Nah, tingkat kestabilannya apakah S25 FE ini lebih stabil lagi atau sama aja? Coba komen di bawah. Ya, buat perkontenan mungkin kamera S25 FE ini nggak terlalu ngasih banyak improvement ya dari kamera S24 FE yang menurut saya sih udah cukup dan bagus banget. Tapi beda cerita nih, kalau kita spill isi mesin atau dalamannya yang ternyata dia pakai chipset dari HP Samsung S24 flagship tahun lalu, yaitu Exynos 2400. Jadi S25 FE ini pakai chipset yang udah nggak ada E-nya ya kayak S24 FE, dan ini tuh beneran chipset flagship. Ya kalau ngeliat angka benchmarknya sih jelas ya, Exynos 2400 ini bisa ngasih performa yang lebih kenceng dan juga sat-sat. Dan ini juga ditanemin sama memori yang juga kenceng ya, UFS 4.0 buat ngatrol performanya lebih ngegas lagi. Dan bahkan ini saya pakai buat ngerender video ya, video 4K, editing 3 layer di VN Editor. Rata-rata juga speed rendering dari S25 FE ini juga lebih kenceng dari seri FE yang sebelumnya. Ya meskipun bedanya mungkin cuma sekitar 2-5 detik doang. Buat main game yang jelas-jelas berat kayak Wuthering Waves juga relatif lebih solid ya performanya. Pas slow dia dapat 50 fps itu nggak susah. Paling ngedrop ke 45 fps ke bawah pas lagi rusuh dan balik ngegas lagi kalau mode traveling. Nah yang paling saya rasain S25 FE ini udah relatif lebih adem ya kalau buat main game yang berat kayak gini. Jarang banget saya dapetin suhu itu di atas 42 derajat Celcius. Cuma emang sih titik panasnya tuh sekarang lebih di frame metalnya. Tapi lain cerita nih, kalau udah diajak mabar game-game kompetitif kayak PUBG Mobile sampai Mobile Legend. Di sini terpantau dia nggak dapat settingan yang maksimal, malah jatuhnya kayak downgrade. Ya karena waktu nyobain S24 FE untuk pertama kalinya, saya tuh udah seneng banget ya, settingan gamenya itu langsung dibukain rata kanan. Nah yang baru ini kayak belum dioptimis banget. Jelek sih enggak ya, cuma ya jadi nggak maksimal aja gitu performanya. Jatuhnya Samsung ini kayak main aman, antara pengen ngejar yang penting stabil buat mabar lamaan, karena ya settingan yang kebuka itu nggak terlalu nyiksa. Ya bayangin aja, kita main PUBG Mobile dengan setting 60 fps, bahkan Mobile Legend yang jelas-jelas settingan super udah kebuka, tapi pas kita main cuma kepantau di 60 fps doang. Atau ya demi perpanjang durasi baterai yang lebih awet lagi. Ya emang sih baterainya juga sekarang dikasih yang lebih gede, di 4900 mAh. Ini udah sama kayak baterainya Samsung S25 Plus. Dan rata-rata konsumsi baterai per aplikasi juga saya ngerasain lebih irit ya. Bedanya bisa sekitar 2-4%. Paling kerasa sih pas dipakai buat maraton streaming. Itu baterai CS25 FE itu berasa lebih sopan turun baterainya gitu. Tapi kalau kita pakai buat main game, sebenarnya ya masih sama-sama boros ya kalau dibandingin sama S24 FE.
Karena ya nambah 200 mAh di sini tuh lebih kayak buat jagain si Exynos 2400, apalagi kalau dia tuh pakai performa yang paling pucuk, itu emang berasa lebih boros. Untuk charger juga kayak biasanya ya, kita mesti beli secara terpisah karena ya nggak ada di box penjualan. Tapi yang baru di S25 FE, HP ini sekarang udah support charging itu sampai 45 watt, yang harusnya sih lebih kenceng. Cuma nggak tahu kenapa nih, pas saya cobain dengan charger yang paling maksimal, ini durasinya kok sama aja ya kayak S24 FE gitu. Ngecas, setengah jam, ya sama-sama keisi setengah lebih. Dan sampai benar-benar penuh kita mesti nunggu itu 1 jam lebih 10 menit. Durasinya tuh mirip banget sama S24 FE yang pakai charger 25 watt. Ya kalau durasinya sama aja sih, saya mending nyaranin beli yang charger 25 watt aja gitu. Karena jelas harganya juga lebih murah. Terus untuk wireless charging juga bisa ya, cuma saya tuh tipikal yang jarang pakai charger wireless kalau nggak kepepet banget. Karena ya speednya kecil di 15 watt doang. Coba deh Tam. Nah ini saya punya power bank yang support wireless juga nih, kalau kita konekin dia bakal nggak nyala. Oh, wah itu kelihatan nggak Tam? Ya ngecas ya, dan katanya sih S25 FE ini udah support wireless charging yang versi Qi 2 ya, itu teknologinya harus lebih baru. Dan harusnya MagSafe-nya tuh bisa lebih nempel ya, cuma nggak tahu kenapa, ini padahal udah support MagSafe, power bank saya, tapi kok masih belum nempel yang raket banget ya. Dan satu hal lagi yang baru dari, wireless Qi 2 ini, dia bisa lebih presisi ya untuk ngecas secara wireless. Jadi ya dia bakal meminimalisir suhu lebih panas pas dipakai buat ngecas. Nah, selain wireless charging, Samsung DeX juga jadi fitur mahal nih, yang sampai sekarang juga masih eksklusif buat Samsung seri S. Even seri FE juga masih kebagian. Jadi Samsung DeX ini bisa ngubah S25 FE jadi PC dadakan ya, yang mana kita bisa pakai kerja kayak lagi pakai PC beneran. Tinggal modalin aja kabel USB-C yang support display out, terus kita konekin dan boom, tampilan One UI di HP ini tuh langsung ketransfer di monitor dengan tampilan yang lebih desktopable. Jadi kita bisa ngebuka banyak Windows, kita bisa ngerjain multitasking, persis kayak kita kerja di depan PC. Cuma ya memang Samsung DeX ini nggak sepenuhnya bagus banget ya, karena ada beberapa aplikasi yang memang kayak dipaksa gitu untuk jadi lebih gede, bukan jadi tampilan yang auto desktop. Kayak misalnya aplikasi marketplace atau mungkin aplikasi Vin Editor ya atau CapCut ya, yang mana kita biasa ngedit video di HP, pas kita pindah ke mode Samsung DeX, dia ya kayak versi mobile yang digedein doang. Karena ya beberapa aplikasi mobile itu masih pakai full experience layar sentuh, bukan pakai mouse atau trackpad. Nah, dari buka kotak, S25 FE ini tuh udah langsung jalan pakai One UI 8 yang basisnya Android 16 terbaru. Tampilannya sih sekilas nggak jauh beda ya dengan One UI 7 yang sebenarnya udah bagus banget gitu. Tapi kalau kita kulik-kulik nih lebih detail lagi, terutama di bagian good lock, sebenarnya ada beberapa plugin yang dapat update. Termasuk di sini kita bisa ngubah animasi di bagian sidik jari pas kita buka di lock screen. Terus kita juga bisa ngatur jamnya lebih dinamis ya di lock screen supaya ngikutin bentuk wallpaper. Dan perlu nggak sih ngebahas One UI 8 ini secara terpisah? Kalau iya, coba komen di bawah ya. Yang pasti saya belum nemu fitur Galaxy AI terbaru ya di HP ini, karena ya masih mirip-mirip kayak di S24 FE. Ya ini sebenarnya udah paket yang full team sih, dimana ini udah sepaket sama Object Eraser yang udah generative edit ya. Jadi sekarang editannya lebih rapi dan juga lebih bersih. Terus ada juga AI transcript ya, yang mana bisa ngubah rekaman suara jadi transkrip teks menit per menit. Dan AI di sini juga bisa ngebantu kita ngobrol lintas bahasa secara real time lewat fitur interpreternya. Ya hopefully sih Galaxy AI di HP ini bakalan dirilis lebih banyak lagi ya, karena ya HP ini bakal dapat update itu sampai 7 tahun ke depan. Jadi kalau sekarang startingnya dari Android 16, berarti artinya HP ini tuh bakal dapat sampai Android 23. Jadi ibarat kalian beli S25 FE pas anak atau keponakan baru masuk kelas 1 SD, pas mereka udah lulus SD ya, mau masuk SMP, HP ini masih kebagian update. Ya kalau buat jangka panjang gini sih, sisi keamanan juga perlu kita perhatiin ya, yang mana ini juga dijamin Samsung di S25 FE. Kalau ngomongin soal keamanan, di sini tuh satpamnya banyak banget. Tapi yang paling kunci tentu ada yang namanya Samsung Knox Vault. Jadi Knox Vault ini tuh sederhananya semacam layar keamanan tambahan, yang mana dia tuh bakal ngelindungin data-data pribadi kita kayak PIN m-banking dan juga data login aplikasi. Jadi ya secara software harusnya mereka bisa ngekip ini lebih aman lagi. Tapi ada satu celah keamanan fisik yang sering kita lupain. Apa itu? Kartu SIM fisik kita. Coba deh bayangin skenario terburuk ini. Amit-amit HP kita tuh hilang atau dicuri sama maling. Nah, mereka bisa dengan gampang nyabut kartu SIM fisik kita, masukin ke HP lain, dan boom. Mereka bisa langsung ngambil alih WhatsApp, coba reset password media sosial, atau bahkan coba langsung ngatur lagi aplikasi perbankan dengan kirim kode OTP ke nomor tersebut. Ngeri kan?
Nah, disinilah peran teknologi eSIM itu jadi kunci banget. Dan good news, eSIM juga bisa dipakai di HP ini. Ya, sederhananya, eSIM itu kartu SIM digital ya, yang profilnya tuh ditanam langsung di dalam mesin HP. Ini nggak bisa dicabut, nggak bisa dilepas, dan nggak bisa dipindah tangankan secara fisik. Jadi ya, kalaupun amit-amit HP kita hilang, nomor kita tuh tetap kunci dengan aman di dalam HP-nya. Dan pencuri nggak bisa nyalahgunain nomor kita. Nah, soal eSIM apa yang cocok, ini sekarang saya lagi pakai eSIM dari IM3. Ini belinya bisa di mana aja ya, mau lewat gerai resmi IM3 bisa, website resminya juga ada, atau bahkan kita juga bisa belanja lewat e-commerce. Ini contohnya saya lagi beli di Shopee ya, aktivasinya juga nggak ribet, kita bisa sambil rebahan. Tinggal pilih aja nomor dan paket internet sesuai kebutuhan, terus kelarin pembayaran, dan nanti setelah pembayaran berhasil, kita langsung dikirimin QR code yang bakal langsung dikirim ke email pribadi kita. Nah, untuk cara aktivasi eSIM-nya juga gampang banget ya. Setelah kita udah dapetin QR code-nya di email, sekarang kita masuk ke pengaturan HP-nya. Kalau di HP Samsung di S25 FE ini tinggal masuk aja ke pengaturan koneksi, terus buka manajer SIM. Klik tambahkan eSIM di sini dan pilih pindai kode QR. Nah, tinggal scan aja tuh QR yang kita terima tadi di email dan abis itu ikutin aja langkah-langkah selanjutnya buat ngelarin proses aktivasi. Ya, pakai eSIM emang bener-bener sepraktis itu. Kita udah nggak perlu buka tutup SIM tray cuma buat pengen masukin kartu SIM secara fisik. Tapi bukan cuma praktis doang ya. Karena yang bikin saya makin tenang, eSIM dari IM3 ini tuh punya fitur keamanan keren yang namanya SAT-Spam. Jadi ini singkatan dari Satuan Anti Scam dan Spam, dan ini tuh semacam proteksi real time ya, yang bakal otomatis nyaring dan ngasih peringatan kalau ada SMS atau panggilan dari nomor yang nggak dikenal, atau yang modusnya buat nipu-nipu. Nah, kalau ada fitur kayak gini tuh jadi bikin hidup makin tenang ya, karena kita tuh berasa dijagain 24 jam nonstop. Nah, buat yang aktifin Satpam Plus ini juga gampang banget ya. Pertama, kita mesti download atau update aplikasi My IM3 yang paling baru di Google Play Store. Terus beli aja paket internet itu minimal Rp50.000 atau bisa upgrade ke IM3 Platinum. Kalau udah, klik menu Satpam Plus yang ada di aplikasi My IM3. Lanjut, klik aktifkan sekarang dan nyalain tombol jenis telepon masuk biar Satpam Plus ini bisa ngasih peringatan secara otomatis. Gimana? Gampang kan? Oh ya, biar nggak bingung beli eSIM-nya di mana, untuk link pembelian udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kalau untuk daya tangkap sinyal, mau itu seluler atau WiFi, saya nggak ada isu tertentu ya. Dan ini speednya juga udah sama-sama konsisten dan juga stabil. Nah, good news-nya itu justru di bagian GPS ya. Baru kali ini saya pakai Samsung seri FE yang akhirnya dapat GPS yang performanya lumayan. Karena yang udah-udah ya seri FE yang sebelum-sebelumnya itu biasanya akurasinya tuh agak ngaco. Nah, di S25 FE ini kita bisa dapetin akurasi yang benar-benar mendekati titik aslinya karena udah bisa di-keep di bawah 10 meter. Oke, jadi kesimpulannya, ini HP itu bagus banget buat yang pengen tipis-tipis nyobain flagshipnya Samsung, tapi budgetnya tuh masih di bawah 2 digit. Feel flagshipnya tuh masih berasa banget ya meskipun ada beberapa juga yang diturunin demi bisa neken harga. Ya kalau ngomongin harga 9 jutaan tentu ini bukan spesifikasi HP yang terbaik ya, tapi karena dia pakai One UI terbaru, update sampai 7 tahun, dan ditandemin sama paket Galaxy A yang full team, ini jelas bikin orang juga nyaman kalau pengen nyari HP buat jangka panjang. Cuma yang bikin saya ragu tuh posisi S24 FE yang masih ready di pasaran ya. Apalagi sekarang harganya juga udah turun di 7 sampai 8 jutaan. Jelas bikin S25 FE ini jadi berasa kurang greget sih. Karena ya tuh tadi, upgrade-nya tuh yang berasa tipis banget. Tapi ya kalau emang komit mau pakai HP untuk beberapa tahun ke depan, S25 FE ini tetap jadi opsi yang lebih baik ya. Karena ya starting Android-nya itu lebih baru, yang mana update-nya bisa lebih panjang lagi, terus baterainya lebih awet, dan mesinnya yang masih beneran flagship. Soal performa mesin yang belum optimal, sebenarnya bisa dibenerin lagi ya lewat update software yang bakal dirilis Samsung secara berkala. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama Samsung S25 FE. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP ini, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.